Halo semuanya, selamat datang kembali di sini. Hari ini kita mau kupas tuntas lagi nih, salah satu sisi perilaku manusia yang paling dasar tapi juga kadang bikin bingung. Kita bakal dipandu sama buku keren Behave dari Robert Sapolsky. Fokusnya kali ini bab soal hierarki, kepatuhan, dan perlawanan. Kita bakal coba bedah ya, kenapa sih kita sebagai spesies itu kayaknya terobsesi banget sama struktur kekuasaan. Kenapa kita sering banget merasa harus patuh sama otoritas atau ya ikut aja sama orang banyak. Padahal kadang hati kecil kita bilang, enggak, Anda pernah nggak sih mikir kenapa kok susah banget ya beda pendapat pas rapat atau mempertanyakan perintah atasan padahal ragu. Nah, fenomena kayak di eksperimen klasik Milgram atau Ash yang nanti kita singgung, itu nunjukin kuatnya tarikan ini. Yuk kita bedah bareng-bareng. Iya, betul. Dan ini bukan sekedar obrolan ringan ya soal siapa bos, siapa bawahan gitu. Sumber kita ini, Sapolsky, ngajak kita ngerenung lebih dalam. Ke akar biologisnya, psikologis, bahkan budayanya yang ngebentuk dinamika kompleks ini. Jadi gimana hierarki bisa muncul, kenapa kita bisa otomatis patuh, tapi juga apa sih yang bikin kita akhirnya melawan. Yang menarik banget di sini tuh cara Sapolsky nyambungin benang merah antara perilaku hewan primata lain, kan jelas banget punya jenjang sosial, dengan apa yang bikin manusia itu unik. Kita kan nggak cuma punya hierarki fisik, tapi juga yang abstrak, kayak berdasarkan kekayaan, pendidikan, ideologi gitu. Kita bisa patuh sama konsep negara, perusahaan, padahal nggak ada wujud fisiknya. Ya ini semacam perjalanan memahami diri kita sendirilah dalam jaringan sosial yang ruwet ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh, hierarki. Ini ternyata bukan bikinan manusia modern ya. Sumber ini bilang struktur kuasa udah ada jauh sebelum kita. Primata lain juga punya. Malah ada ide menarik dari Robin Dunbar soal otak sosial. Katanya ada hubungan antara besarnya kelompok sosial rata-rata spesies sama ukuran otak, terutama neokorteks. Intinya sih makin rumit pergaulannya, termasuk ngurusin hierarki, ya makin gede komputernya gitu. Tapi yang lebih bikin kaget lagi nih, sumber ini nyebut studi ke bayi manusia. Ternyata bayi udah nunjukin ketertarikan kayak pemahaman dasar gitu soal dominasi. Mereka bakal ngeliatin layar lebih lama kalau ada adegan aneh menurut logika kuasa. Misalnya kotak kecil kok kayak ngalahin kotak gede gitu. Kayak udah ada program dasar di otak buat ngenalin siapa yang dominan. Persis. Nah, posisi di tangga hierarki itu bukan cuma status doang, tapi punya konsekuensi biologis nyata, terutama lewat stres. Di sini nih, sumbernya ngasih pencerahan penting. Stres yang dialami individu di bawah, subordinat, itu bukan semata-mata karena peringkatnya, tapi lebih ke apa makna psikologisnya. Kuncinya di rasa kontrol, bisa nebak nggak lingkungannya gimana, sama ada dukungan sosial nggak. Pada banyak primata nih, individu subordinat bakal lebih stres kalau dia nggak bisa ngontrol kapan si atasan marah, kalau dia nggak bisa prediksi, dan, ini penting, kalau dia nggak punya teman. Oh, temen buat kayak saling grooming gitu ya? Iya, betul. Partner grooming atau ada kerabat dekat, itu bisa jadi penyangga stres. Bahkan, kepribadian juga ngaruh. Ada babon yang emang temperamennya lebih santai nerima posisi dibanding yang lain. Nah, pola ini, di mana makna sosial dan psikologis peringkat itu penting banget buat ngatur stres, ternyata relevan banget sama manusia. Yang benar-benar nusuk dari sumber ini tuh gimana gradien status sosial ekonomi SS, tangga hierarki versi kita, itu korelasinya kuat banget sama kesehatan fisik dan mental. Dan ini bukan cuma soal bisa ke dokter apa enggak, tapi Sapolsky jelasin gimana stres kronis karena ngerasa rendah, nggak dihargai, nggak punya kontrol, itu secara harfiah bisa masuk ke badan kita. Wah, serem juga ya. Iya, ngubah fisiologi, ningkatin risiko banyak penyakit kronis. Ketidaksetaraan pendapatan yang tinggi di suatu negara, menurut data yang dikutip, sering barengan sama kesehatan publik yang lebih jelek, kejahatan lebih tinggi, sama rasa saling percaya yang rendah. Sumber ini juga nyinggung kaitan yang agak sensitif ya antara posisi di hierarki sosial sama kecenderungan politik. Tapi ini perlu kita sampaikan hati-hati banget nih. Disebutin ada beberapa studi, misalnya di Inggris sama AS, nemuin korelasi antara yang namanya right-wing authoritarianism, itu loh kecenderungan buat patuh sama otoritas dan norma kelompok, terus negatif sama kelompok luar, dengan skor IQ yang rata-rata sedikit lebih rendah dan tingkat prasangka lebih tinggi. Korelasi ya, bukan sebab akibat langsung.
Iya, betul. Korelasi. Terus ada juga bahasan soal beda gaya pikir. Individu konservatif katanya rata-rata kurang nyaman sama ambiguitas. Lebih suka jawaban jelas, struktur mapan. Sementara yang liberal katanya lebih terbuka sama pengalaman baru. Lebih sering mikir ulang berdasarkan situasi. Ini malah dikaitin sama tahapan moral Kohlberg. Katanya alasan buat ngebangkang sipil, civil disobedience, demi keadilan itu sering ditemuin di tahap moral yang lebih kompleks, yang biasanya diasosiasiin sama liberal. Sementara penekanan ke hukum dan ketertiban lebih ke tahap sebelumnya, yang diasosiasiin ke konservatif. Tapi ini penting banget buat Anda ingat, Sapolsky nekenin banget, ini korelasi, bukan hubungan sebab akibat simpel atau pasti. Banyak faktor lain pastinya. Banget. Dan nggak semua studi hasilnya sama persis. Jadi ini bukan soal satu kelompok lebih baik dari yang lain ya. Lebih ke gimana beda gaya kognitif dan moral bisa nyumbang ke pandangan dunia yang beda soal otoritas dan tatanan sosial. Nah, dan di sini nih uniknya manusia ngelola hierarki makin kelihatan. Beda sama Babon, kita, ya minimal di sistem demokrasi ideal ya, bisa milih pemimpin. Kita juga punya harapan kalau pemimpin tuh kerja buat kebaikan bersama. Meskipun ya jelas pada debat soal apa itu kebaikan bersama dan gimana cara nyapenya. Manusia juga unik di skala organisasinya. Sumber ini ngutip Arano Renzayan soal gimana hidup di kota gede, yang interaksinya sering anonim sama jutaan orang, itu mendorong evolusi mekanisme budaya buat jaga aturan. Termasuk munculnya hukum formal pakai hukuman pihak ketiga, bukan cuma balas dendam pribadi. Dan secara sejarah, konsep dewa-dewa besar. Dewa besar. Maksudnya? Ya, entitas gaib yang maha tahu dan peduli moralitas. Fungsinya kayak pengawas tak terlihat gitu, buat dorong kerjasama dalam skala gede. Mekanisme ini yang bikin kita bisa hidup bareng di kelompok yang jauh lebih besar dari batas alami primata. Terus, ada juga studi menarik Calhoun soal tikus di kondisi padat banget, yang sering disalahartikan. Oh, yang katanya jadi pada brutal itu ya? Nah, sumber Sapolsky ngelurus ini. Kepadatan tinggi itu nggak otomatis bikin semua tikus jadi agresif. Yang terjadi itu amplifikasi kecenderungan yang udah ada. Tikus yang dasarnya agresif, ya makin agresif. Yang pemalu, ya makin narik diri. Jadi lebih berwarna lah daripada bilang, kota besar otomatis bikin kita jadi jelek. Oke. Jadi kita udah lihat hierarki itu ada, akarnya dalam, dampaknya ke stres dan kesehatan juga nyata. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya struktur ini bisa awet? Nah, di sini, kita masuk ke kepatuhan, obedience, sama konformitas. Konformitas. Tentunya, ikut aturan atau nyamai diri sama kelompok nggak selalu jelek kan? Kita berhenti di lampu merah demi bareng-bareng selamat. Anak belajar norma sosial, niru orang tua. Itu kan dasar aturan sosial. Tapi sisi gelapnya bisa ngeri banget. Sering dengar alasan, saya cuma jalanin perintah buat membenerin tindakan keji. Atau tragedi kayak Jonestown, ratusan orang ikut perintah bunuh diri massal. Gila ya? Sumber ini ngingetin kita sama eksperimen klasik Solomon Asch soal konformitas. Bayangin Anda di ruangan, disuruh nilai mana garis yang sama panjang. Gampang kan? Tapi semua orang sebelum Anda, yang ternyata aktor, kompak jawab salah. Jelas-jelas salah. Anda gimana? Hasilnya ngejutin. Sekitar sepertiga partisipan asli ikut jawab salah. Paling nggak di beberapa percobaan. Demi ikut mayoritas. Tekanan buat nggak beda sendiri itu luar biasa emang. Dan kalau tekanan kelompok aja udah sekuat itu, tekanan dari figur otoritas bisa lebih ngeri lagi. Di sini nih, eksperimen Stanley Milgram jadi terkenal banget, sekaligus kontroversial. Anda mungkin pernah dengarkan. Partisipan jadi guru, ngasih setrum listrik voltase naik terus ke murid, aktor. Tiap salah jawab. Si guru duduk depan panel kontrol ada tulisan slight shock, sampai danger, severe shock, dan XXX. Di ruangan ada peneliti pakai jas lab putih. Tenang aja nyuruh lanjutin. Padahal si murid di sebelah udah teriak kesakitan, gedor-gedor, terus diam. Itu yang hasilnya banyak yang nurut sampai akhir ya? Iya, hasil awal yang dilaporin Milgram gitu. Mayoritas mau ngasih setrum sampai level paling tinggi. Patuh sama peneliti. Ini sering diartikan bukti gampangnya orang biasa berbuat jahat di bawah tekanan otoritas. Tapi, nah ini tapinya, sumber Sapolsky juga garis bawahi kritik dan analisis lanjutannya. Banyak partisipan ternyata curiga itu palsu. Rekaman audio nunjukin tingkat ragu, stres,
bahkan usaha ngelawan yang lumayan, yang nggak selalu kelihatan di laporan awal. Penelitinya juga nggak netral, sering pakai desakan makin kuat. Oh, gitu ya. Terus yang Stanford Prison Experiment gimana? Itu kan juga sering disebut. Nah, sama aja. SPE-nya Zimbardo itu, yang mahasiswa jadi penjaga atau tahanan, terus dihentiin karena penjaga jadi sadis dan tahanan stres berat, itu juga sering jadi bukti kekuatan peran sosial. Tapi lagi-lagi, sumber ini nunjukin kontroversi gedenya. Zimbardo nggak cuma ngamatin, tapi aktif jadi sipir, nyuruh penjaga lebih keras. Ada juga bias seleksi relawan, iklannya mungkin lebih narik orang yang udah punya kecenderungan tertentu. Dan yang paling menarik, replikasi BBC pakai prosedur lebih etis, hasilnya beda jauh. Tahanan malah bersatu dan ngelawan, penjaga pecah, sistem penjaranya ambruk. Wah, beda banget ya hasilnya. Iya, tapi pesan kunci dari Sapolsky, lepas dari debat metode ya, tetap kuat. Situasi itu punya kekuatan luar biasa ngebentuk perilaku. Orang normal emang bisa ngelakuin hal ngeri di kondisi tertentu. Tapi bukan berarti kita robot yang otomatis nurut perintah atau peran. Nah, ini nih bagian yang seru banget. Jadi, faktor spesifik apa aja sih yang bikin orang cenderung nurut atau ikut arus? Sumber Sapolsky ngejelasinnya lumayan rinci nih. Pertama, dari sisi otoritasnya. Seberapa gede gengsi atau prestisnya. Di variasi Milgram, kepatuhan turun pas lokasi dipindah dari Yale ke kantor sewaan jelek. Terus, kedekatan fisik. Kepatuhan juga turun pas peneliti ngasih perintah lewat telepon, nggak di ruangan yang sama. Dan tentunya persepsi legitimasi itu, apa dia berhak nyuruh, dan stabilitas kuasanya. Otoritas yang goyah lebih gampang dilawan. Masuk akal sih itu. Kedua, sifat perintah atau konteks situasi. Nah, ini ada kekuatan ngeri dari langkah inkremental atau slippery slope. Susah banget nentuin kapan harus berhenti kalau udah setuju ngelakuin hal kecil sebelumnya. Ngasih setrum 15 volt mungkin nggak apa-apa. Terus 30, 45, batas moralnya jadi kabur. Faktor lain difusi tanggung jawab. Makin banyak yang terlibat, makin kecil rasa tanggung jawab pribadi. Contohnya regu tembak. Mungkin ada satu senapan peluru hampa, jadi nggak ada yang tahu pasti siapa yang nembak. Atau mekanisme eksekusi mati zaman sekarang ya? Betul. Terus anonimitas atau deindividuasi, pas identitas pribadi hilang di kerumunan, orang bisa lebih gampang ikut norma kelompok, termasuk yang agresif. Ketiga, konteks konformitas kelompok. Ukuran kelompok ngaruh, tapi sampai titik tertentu aja. Yang jauh lebih penting itu tingkat kebulatan suara atau unanimitas. Kalau semua orang lain setuju pada satu hal, meskipun salah, tekanan buat ikut jadi maksimal. Gila ya, cuma karena semua bilang gitu kita bisa ikut nyangkal apa yang kita lihat. Betul sekali. Dan pemahaman soal kekuatan unanimitas ini langsung bawa kita ke sisi sebaliknya. Gimana perlawanan atau nonkonformitas bisa muncul? Kalau kesepakatan bulat sekuat itu dorong kita ikut arus, gimana kalau kesepakatan itu retak sekecil apapun? Tepat. Ini salah satu temuan paling bikin optimis dari studi-studi ini, yang juga ditekankan di sumber Sapolsky. Ternyata, adanya dukungan sosial, bahkan dari satu orang aja, bisa ngasih dampak luar biasa gede. Di variasi eksperimen Edge, kalau ada satu aja aktor lain yang jawab benar, ngelawan mayoritas, tingkat konformitas partisipan asli langsung anjlok. Mereka kayak dapat izin buat nyuarain apa yang mereka lihat. Jadi nggak merasa aneh sendirian ya? Iya, sama kayak di variasi Milgram, kalau ada partisipan lain aktor yang duduk di sebelah guru asli, terus nolak lanjutin ngasih setrum, mayoritas besar guru asli juga ikut nolak. Hadirnya satu suara enggak bisa ngebebasin banyak orang lain buat dengerin hati nurani mereka. Ini nunjukin pentingnya berani jadi suara pertama yang beda. Yang bisa bunyi pas kita ngerasa batas udah dilewatin di proses inkremental tadi. Tiba-tiba kita sadar, waduh, ini udah kelewatan. Sumber ini nyambungin lagi ke tahapan moral Kohlberg. Pembangkangan sivil, kayak yang dilakuin Gandhi atau Martin Luther King Jr., sering dilihat sebagai wujud tahap penalaran moral yang lebih tinggi. Di tahap ini orang nggak lagi cuma patuh hukum atau otoritas karena takut hukuman atau jaga ketertiban aja. Tapi karena megang prinsip etika universal, kayak keadilan, HAM, meskipun itu artinya harus ngelanggar hukum atau ngelawan otoritas yang dianggap nggak adil. Jadi, nonkonformitas di sini bukan sekadar ngebangkang ngawur, tapi justru bentuk kepatuhan pada nilai yang dianggap lebih tinggi. Ini ngingetin kutipan Foucault yang dikutip pas analisis studi penjara BBC. Di mana ada kekuasaan yang maksa, di situ pasti ada perlawanan. Perlawanan itu ya respon alami terhadap upaya ngendaliin.
Dan sumber ini juga ngingetin kita contoh nyata yang kuat banget meski singkat aja. Misalnya tindakan tragis Muhammad Bouazizi di Tunisia. Pedagang kaki lima yang bakar diri protes setelah dihina dan barangnya disita aparat. Tindakan individu putus asa ini jadi percikan api yang nyulut kemarahan publik, jadi musim semi Arab. Satu orang bisa memicu ya? Iya, atau contoh beda banget. Gencatan senjata Natal pas Perang Dunia I sama sistem informal hidup dan biarkan hidup, live and let live, yang muncul spontan di garis depan. Di tengah perintah saling bunuh, prajurit biasa dari pihak musuh tanpa instruksi jenderal, bikin aturan sendiri buat nggak saling tembak di waktu tertentu, bahkan bagi rokok atau nyanyi bareng. Luar biasa itu. Iya, itu kan bentuk nonkonformitas kolektif yang luar biasa terhadap logika perang. Momen-momen ini nunjukin kapasitas manusia buat nolak narasi yang dipaksain, bahkan di kondisi paling ekstrim. Momen-momen itu pengingat kuat ya. Meskipun kita dipengaruhi struktur dan situasi, kita bukan pion pasif. Selalu ada ruang buat bertindak, milih secara moral, buat nolak, walau taruhannya tinggi. Jadi nih, setelah kita jalan-jalan mendalam ini, dari akar biologis hierarki, kekuatan situasi dorong kepatuhan dan konformitas, sampai percikan perlawanan lewat kacamatanya Behave Sapolsky, apa inti yang bisa kita bawa pulang? Kayaknya jelas ya, kecenderungan bikin hierarki itu akarnya dalam, dipengaruhi biologi, psikologi, tapi selalu diatur sama konteks budaya dan situasi. Kepatuhan dan konformitas itu kekuatan sosial dahsyat, sensitif banget sama detail kecil di sekitar kita. Tapi, yang gak kalah penting, kapasitas buat nolak, buat nggak ikut arus, buat pegang prinsip meski susah, itu juga bagian tak terpisahkan dari siapa kita sebagai manusia. Jadi apa artinya semua ini buat Anda? Sumber Sapolsky ini, menurut saya ya, ngasih gambaran yang kaya banget dan banyak lapisannya gitu soal interaksi terus-menerus antara biologi kita, psikologi kita, sama dunia sosiokultural tempat kita hidup. Kita ini bukan boneka yang sepenuhnya dikendaliin gen, struktur otak, atau tekanan sosial. Paham mekanisme di balik kecenderungan kita buat patuh buta, buat gampang kepecah jadi kita versus mereka, atau buat nerima aja hierarki yang ada, itu tuh ngasih kita wawasan krusial banget. Ini bantu kita ngerti kenapa sejarah manusia penuh kegagalan moral dan kekejaman, tapi juga ngasih kita pemahaman soal potensi kita buat jadi lebih baik. Jadi ada harapan juga ya? Iya, kita bisa lihat gimana situasi tertentu bisa munculin sisi terburuk kita. Tapi pemahaman itu juga buka kemungkinan buat ngerancang situasi atau intervensi yang bisa dorong sisi terbaik kita. Nah, sebagai pemikiran akhir nih buat Anda renungkan, buku Sapolsky ini jelas banget nunjukin betapa gampangnya di kondisi tertentu hierarki kebentuk, dan orang-orang kebawa arus konformitas atau kepatuhan, kadang hasilnya tragis. Tapi, di sisi lain dia juga berulang kali nunjukin betapa lentur atau malleable-nya perilaku kita. Perubahan yang kayaknya kecil di konteks, kayak hadirnya satu suara beda di kelompok yang tadinya bulat, gesernya persepsi soal legitimasi si pemberi perintah, atau sekedar diingatin soal identitas pribadi dan tanggung jawab moral. Itu ternyata bisa ngubah perilaku secara dramatis. Pertanyaan yang mungkin menarik buat Anda bawa sehari-hari, gimana kesadaran soal kelenturan perilaku manusia ini, baik sisi gelap maupun terangnya, bisa bantu Anda secara pribadi buat lebih peka ngenalin, ngadepin, atau mungkin bahkan secara sadar nantang tekanan-tekanan konformitas dan otoritas yang Anda temui dalam hidup Anda, atau yang Anda lihat terjadi di dunia sekitar Anda.